Dipikirnya ini izin, tapi sebetulnya izin di dalam kemarahan Tuhan karena ketidaktaatannya. Nah, tapi Tuhan dalam hikmat dan otoritasnya yang tak terbatas, Tuhan mau bikin cerita. Ya sudah, kalau kamu seperti itu, aku mau bikin cerita yang nantinya akan menjadi warisan yang tertulis di dalam kitab suci, yang akan menjadi pegangan bagi seluruh umatku sepanjang masa. Yaitu bahwa orang yang cinta uang modal kayak kamu, Bileam, itu kamu akan sesat. Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat Kahal yang dikasihinya. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan membahas tentang seorang tokoh perjanjian lama. Namanya cukup kontroversial dan sering menjadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yaitu Bileam. Saudara pernah dengar nama Bileam? Siapakah Bileam itu, saudara? Memang secara jelas tidak disebutkan, tidak ada kalimat dalam ayat firman Tuhan yang menyebutkan bahwa dia bukan orang Israel, tidak ada. Tetapi dari penelitian dan juga dari beberapa masukan para ahli-ahli Alkitab, semuanya sepakat bahwa Bileam ini bukan orang Israel. Nah, pertanyaan timbul, kalau bukan orang Israel, kok dia punya karunia kenabian, bahkan dia bisa mengucapkan akan sebuah sajak nubuatan yang begitu luar biasa, yang tercatat di dalam Alkitab. Nah, saudaraku, tentunya itu adalah kemahakuasaan Tuhan, yang kalau dia mau pakai siapa saja untuk satu tujuan tertentu, tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, kita akan mulai dengan melihat di perjanjian baru, saudaraku. Apa yang menjadi kesalahan dari Bileam tersebut. Sampai nanti kita tahu bahwa pada akhir hidupnya dia mati terbunuh oleh pedang, saudaraku. Kita akan teliti tentang satu tokoh ini. Di dalam 2 Petrus 2, ayatnya yang ke-15 dan 16, ditulis demikian, singkat tentang Bileam. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi Bileam ini meskipun dia punya karunia supranatural, dia itu ya jual akan kelebihannya itu. Ya kalau sekarang itu kita sering lihat ada tukang ramal yang kondang, yang terkenal, itu kan mereka punya kemampuan untuk meramal, dan kalau ramalannya itu ngawur atau bohong, tentunya dia nggak laku. Tentunya ada kuasanya, ada kebenarannya dari ramalan-ramalan tersebut sehingga dia laris, ya kan? Nah, saudara, demikian juga Bileam. Suka menerima upah, jadi dia menjual akan kemampuan supernatural yang ada pada dia itu untuk perbuatan-perbuatan jahat. Nah, perbuatan jahatnya apa saja? Nanti kita akan pelajari lebih jauh. Ayat 16, tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Jadi diakui bahwa Bileam itu nabi meskipun dia bukan orang Israel. Artinya dia punya karunia kenabian, saudaraku. Ya, jadi kita jangan heran ya kalau ada orang-orang tertentu yang sepertinya punya karunia untuk mengetahui apa yang akan terjadi, ramalan-ramalan dan sebagainya. Itu ada di dalam Alkitab dan itu dilarang sebetulnya. Ulangan 18 jelas melarang hal itu ya. Tapi itu ada dan kuasanya juga nyata. Jadi saudara jangan juga berkata bahwa itu bohong-bohongan semua. Enggak bohong. Ada kenyataannya, ada kebenarannya. Benar dalam arti
apa yang dia sampaikan itu menjadi kenyataan begitu. Namun apakah benar di hadapan Tuhan? Jelas tidak, saudaraku ya. Nah, kita akan lihat kisah dari Bileam. Ini menjadi kontroversi karena saya juga sering ditanya, mengapa Bileam yang disuruh Tuhan untuk ikut pada penjemput yang diutus oleh raja Raja Balak ya, Balak bin Sipor itu kan ceritanya di dalam Bilangan 22. Kalau sejarah baca, saya nggak mungkin bacakan semua, terlalu panjang, saya singkatkan saja, bahwa Balak itu takut pada Israel yang pada waktu itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Mereka membuat gentar akan bangsa-bangsa yang ada. Nah, kemudian Balak karena takut dia manggil ini dukun sakti yang bernama Bileam ini. Karena apa? Karena Bileam ini sudah terbukti kalau dia menyumpah atau mengutuki, maka yang dikutuki itu betul-betul terkutuk. Bahkan kalau dia memberkati atau berkata-kata yang baik, maka kata-kata yang baik itu benar-benar akan terjadi. Itulah Bileam, saudaraku. Nah, ini di Perjanjian Lama. Tentunya kita nggak bisa menerapkan di dalam suasana atau situasi Perjanjian Baru, saudaraku. Kita nggak boleh. Tapi ini kita pelajari untuk kita memahami bagaimana Tuhan itu berkarya. Nah, kemudian dikirim utusan kepada Bileam itu, dan Bileam berkata karena utusannya bawa duit, dia bilang aku tanya sama Tuhan dulu ya. Kalau saudara lihat di ayat 7, lalu berangkatlah para tua-tua Moab ya. Jadi Balak itu orang Moab, dan para tua-tua Midian juga, dengan membawa di tangannya upah penenung. Jadi memang dia tukang tenung, saudara. Bileam itu tukang tenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, ini ayat 7, saudara, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Ayo kamu kutuki Israel, kamu datang, dipanggil dulu, saudaraku ya. Nah, kemudian Bileam berkata ayat 8. Ayat 8, lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Tuhan di sini YHWH, saudaraku ya, kepadaku. Jadi ini Allah Israel, saudara, yang dia tanyakan. Dia bertanya kepada Allah Israel. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Sipor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir, karena pada waktu itu Israel keluar dari Mesir, dan permukaan bumi tertutup olehnya, karena itu datanglah, serapahlah atau kutukilah mereka bagiku, kata Balak, permintaan Balak. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Karena memang sudah terbukti bahwa kalau Bileam itu mengutuki, maka kutuknya itu terjadi. Ayat 12, lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati. Itu kata Tuhan, saudara, kepada Bileam. Dan Bileam pada waktu itu masih waras. Dia tahu bahwa dia nggak bisa melawan akan kekuasaan yang tertinggi, yaitu kekuasaan Allah. Dia punya ini ya, kepekaan supranatural, sehingga dia tahu bahwa itu Tuhan, dia nggak berani. Dia berkata kepada utusan Balak itu, kamu pulanglah, Tuhan nggak ngizinkan aku pergi bersama kamu. Nah, mereka pulang. Nah, singkat cerita, mereka lapor kepada Balak, kemudian Balak bilang, wah ini kurang, ini kelihatannya kurang tidak mempan ini undanganku. Dia kirim orang-orang yang lebih mentereng, orang-orang yang lebih punya pangkat gitu ya. Itu diutus lagi, saudaraku ya. Ya, ayat 15, tetapi Balak mengutus pula, ini yang kedua,
pemuka-pemuka lebih banyak, jadi jumlahnya lebih banyak, jadi lebih dihormati begitu ya, dan lebih terhormat dari yang pertama. Jadi pangkatnya tuh yang tinggi-tinggi, yang mentereng-mentereng, kudanya ya gede-gede begitu saudaraku ya. Ya, dan tentunya upah yang dijanjikan jauh lebih besar daripada yang pertama. Nah, ini yang bikin Bileam itu matanya hijau, saudaraku. Dia goyah. Tadinya dia mau nurut Tuhan. Sudahlah, sudah percuma, kamu mau suruh aku ngutuki juga tidak mungkin bisa. Tuhan sudah bilang, sudah kalian pulang. Datang lagi, dilihat duitnya, saudaraku. Begitu dia lihat duitnya, akhirnya dia bilang, ya sudah aku tak tanya sama Tuhan. Dan anehnya kali ini Tuhan berkata apa? Pergilah bersama dengan mereka. Tapi kamu tidak akan bisa mengucapkan yang lain kecuali yang kufirmankan. Dipikirnya ini izin dari Tuhan. Padahal itu karena dia sudah dikasih tahu yang pertama, dia cinta akan uang yang adalah akar dari kejahatan, akar dari kejatuhan seseorang. Dan saudaraku, jadi cinta akan uang yang menguasai hati dan pikiran Bileam itu yang membuat Bileam tawar-menawar sama Tuhan. Sudah tahu bahwa Tuhan itu gak mungkin membiarkan dia mengutuki Israel, tapi pokoknya duitnya gitu, saudara ngerti ya. Yang penting uangnya, ya sudah. Akhirnya Tuhan berkata, ya sudah, kamu berangkat, tapi kamu gak bisa ngomong kecuali apa yang aku suruh kamu untuk bicara, apa yang kufirmankan. Dipikirnya ini izin, tapi sebetulnya izin di dalam kemarahan Tuhan karena ketidaktaatannya. Nah, tapi Tuhan dalam hikmat dan otoritasnya yang tak terbatas, Tuhan mau bikin cerita. Ya sudah, kalau kamu seperti itu, aku mau bikin cerita yang nantinya akan menjadi warisan yang tertulis di dalam kitab suci yang akan menjadi pegangan bagi seluruh umatku sepanjang masa. Yaitu bahwa orang yang cinta uang modal kayak kamu, Bileam, itu kamu akan sesat. Tapi aku bisa pakai, aku bisa bikin cerita yang membuktikan bahwa orang yang bangsa atau orang atau kelompok siapa saja yang aku berkati nggak bisa dikutuki. Itu prinsip atau pesan firman Tuhan dalam kisah Bileam ini, saudara. Dan akhirnya benar-benar kita tahu ya, murka Allah dinyatakan ketika itu tadi disebut di dalam surat Petrus bahwa keledainya bisa ngomong dan sebagainya. Saudara baca sendiri nanti, saya nggak bahas ke sana, terlalu panjang. Dan ketika Bileam itu diminta untuk ngutuki, nggak bisa, saudara. Dia nggak mungkin bisa mengutuki. Dia sudah dikuasai oleh Tuhan dan akhirnya yang keluar justru berkat. Bukan kutuk tapi berkat. Nah, ini adalah bukti dari sovereignitas atau kemahakuasaan atau kedaulatan Tuhan yang mengatasi segala sesuatu, termasuk tukang tenung pun dikuasai sama Tuhan jadi seperti itu. Nah, sampai di sini orang-orang menilai bahwa Bileam itu sebetulnya positif atau negatif. Ya, kalau dibaca dari sajaknya, dibaca dari nubuatannya, itu ada di pasal 24, ya itu positif, saudara. Itu benar-benar firman Tuhan, saudara jangan ragukan. Bahwa kalau ada kata-kata bahwa tenung tidak akan bisa mengena pada umat Tuhan dan sebagainya, itu benar. Jadi itu bukan bohong-bohongan, itu benar-benar dari Tuhan. Tetapi Bileamnya sendiri cinta uang dan dia tidak taat pada Tuhan kali pertama, dan dia akhirnya dipakai untuk jadi tokoh dalam cerita tersebut saja untuk menyatakan bahwa mau ngutuki aja nggak bisa, keluarnya berkat begitu. Jadi kalau orang diberkati ya sudah, mau diapa-apakan nggak bisa, mau dikutuki ya tetap berkat yang datang begitu, saudara ya. Tapi ini perjanjian lama, saudara jangan kemudian pakai kisah ini kemudian cari dukun begitu, saudara berdosa besar. Ya, jadi saya tidak ke sana. Saya hanya menjelaskan akan apa yang sudah terjadi.
Dan akhir hidup dari Bileam itu kalau saudara lihat di pasal 31. Nah, ini perlu diketahui saudaraku. Di pasal 31 ayat 8 dikatakan selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Sur, Hur, dan Reba, kelima raja Midian, juga Bileam bin Beor. Bileam ikut mati, saudaraku ya, di dalam peperangan tersebut. Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Nah, saudara bertanya, loh salahnya Bileam apa? Kan dia justru meskipun tadinya bersalah, tapi kan dia dipakai Tuhan, dia berjasa mengucapkan akan nubuatan yang positif terhadap umat Tuhan. Salahnya apa kan, saudara gitu? Bileam kisahnya nggak berhenti sampai dia memberkati Israel, disuruh ngutuki malah memberkati kan gitu, saudara ceritanya. Tidak berhenti sampai di situ, saudara, cerita Bileam. Bileam itu tetap terima upah. Jadi Balak ini tetap minta nasihat dari Bileam. Dan Bileam bilang, ngutuki aku tidak bisa, tapi kamu bisa membuat Israel kalah. Yaitu apa? Kirim gadis-gadismu yang paling cantik untuk merayu pemuda-pemuda Israel. Kalau kamu nanti kawin campur, nanti pasti Israel akan lemah. Dan itu terjadi, saudaraku, bahwa akhirnya Baal Peor, yaitu sesembahan itu, berhala itu menjadi dosa yang besar dari umat Israel yang karena jatuh cinta kepada gadis-gadis Moab tersebut. Ngerti ya, saudaraku ya? Jadi Balak tetap memakai Bileam. Dan Bileam tetap terima upah. Jadi kalau disebutkan tadi dia menerima upah kejahatan, itu kejahatannya bukan yang pertama saja. Ketika dia disuruh mengutuki, tapi kemudian dia nggak bisa mengutuki, keluarnya berkat, bukan itu. Tetapi kemudian dia memberi nasihat. Dan itu ada tertulis, saudaraku ya. Coba kita lihat. Nah ini ayat 16, saudaraku, dari Bilangan 31. Bilangan 31 ayat 16. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam? Ya, atas nasihat Bileam. Kalimat atas nasihat Bileam di Bilangan 31 ayat 16 itu membuktikan bahwa Bileam melanjutkan, saudaraku, akan pekerjaannya, tanda kutip, yaitu menasehati akan Raja Moab, yaitu Balak. Menjadi sebabnya orang Israel berubah setia kepada Tuhan. Kalau berubah setia nanti kan jadi lemah, begitu ya. Dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke atas umat Tuhan. Memang benar, kan suruh mengutuki nggak bisa. Akhirnya gini aja, kamu bikin mereka berubah setia dari Tuhan, yaitu dengan kirimkan gadis-gadis yang cantik-cantik untuk merayu pemuda-pemuda Israel. Nanti kan pemuda-pemudanya akhirnya menjadi apa? Karena cinta akhirnya meninggalkan Tuhan, berubah setia, dan kemudian ikut-ikutan menyembah akan Baal Peor. Dan itulah yang menjadi penyebab tulah itu datang atas Israel. Israel kan kena tulah akhirnya, kena tulah, dan akhirnya itu ada kisahnya, saudaraku. Ini saya nanti terlalu panjang ini. Itu kisah Israel kena tulah itu ada di 25, pasal 25 ya, ketika menyembah Baal Peor. Kena tulah, saudara, karena berpasang-pasangan dengan gadis-gadis yang dari Moab itu. Nah, atas nasihat siapa? Atas nasihat Bileam. Jadi Bileam jahat, saudaraku. Makanya dia dihukum mati oleh Tuhan pada akhirnya. Saudara paham akan kisah dari Bileam, bahwa Bileam itu bukan, kalau saudara cuma lihat nubuatannya memang dia benar. Tapi setelah nubuatan itu masih ada cerita berikutnya, yaitu dia menasehati cara merubah berkat itu jadi kutuk. Bagaimana merubah berkat yang ada pada Israel yang menetap itu berubah menjadi kutuk? Gerogoti aja iman mereka dan kesetiaan mereka pada Tuhan, yaitu dengan
mengirim gadis-gadis tersebut. Tuhan berkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.